Jika Anunnaki benar-benar berasal dari luar angkasa, mengapa mereka memilih bumi? Jawaban yang paling sering dikutip adalah emas. Menurut Zecharia Sitchin, Anunnaki berasal dari planet Nibiru, dunia yang jauh dengan atmosfer yang rusak. Mereka datang ke bumi bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk mencari emas. Bukan sebagai harta karun, tetapi sebagai bahan untuk memperbaiki atmosfer planet mereka. Emas memiliki kualitas unik, tahan korosi, sangat reflektif dan mampu menghantarkan energi. Bahkan beberapa ilmuwan modern setuju secara teoritis bahwa emas dapat digunakan untuk perlindungan atmosfer. Namun menambang emas bukanlah jalan di taman. Mereka membutuhkan tenaga kerja. Dan disinilah ceritanya berubah secara mengejutkan. Manusia tidak diciptakan dari debu, tetapi dari eksperimen genetik. Mereka menggabungkan DNA makhluk bumi dengan elemen Anunnaki, menciptakan spesies baru, Homo sapiens. Jika benar, maka kita bukanlah hasil dari cinta ilahi, tetapi dari proyek rekayasa, makhluk pekerja yang diciptakan karena kebutuhan. Dan emas adalah alasan utama keberadaan kita. Di hampir semua budaya kuno, ada cerita tentang makhluk dari langit mengajarkan pengetahuan, memberi hukum, bahkan disembah sebagai dewa. Pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar dewa? Atau makhluk luar angkasa dengan teknologi canggih yang disalahpahami oleh manusia purba? Dalam teks-teks Sumeria, Anunnaki digambarkan memiliki kendaraan terbang, senjata yang mampu menghancurkan kota, dan kemampuan untuk mengubah struktur genetik makhluk hidup. Ini bukan sihir, ini terdengar seperti teknologi jauh melampaui peradaban saat itu. Banyak peneliti percaya, para dewa dalam mitologi kuno sebenarnya adalah pengunjung dari bintang-bintang. Mereka datang mengubah sejarah, lalu menghilang, meninggalkan jejak samar dalam legenda dan batu. Jika itu benar, maka kisah langit dan surga mungkin bukan tentang roh dan keabadian, tapi tentang ruang dan teknologi. Tapi apakah ada bukti bahwa mereka benar-benar datang? Beberapa arkeolog alternatif menunjukkan kesamaan. Simbol di seluruh dunia, sosok bersayap, manusia raksasa, dan simbol tas aneh yang muncul di relief Mesopotamia, Mesir, bahkan Amerika Selatan. Apakah ini kebetulan? Atau bukti bahwa makhluk yang sama pernah datang ke berbagai belahan dunia, menyebarkan pengetahuan atau kekuatan? Struktur raksasa seperti piramida Stonehenge dan struktur bawah laut di Yonaguni menambah misteri. Siapa yang membangunnya? Bagaimana mereka bisa begitu tepat tanpa alat modern? Jejak-jejak ini masih diperdebatkan. Tapi satu hal yang pasti, terlalu banyak kesamaan untuk dianggap kebetulan belaka. Apakah kita hanya berdua di alam semesta? Atau apakah kita adalah warisan makhluk yang pernah datang dari langit? Sejarah mungkin lebih luas dari apa yang diajarkan di sekolah. Dan kebenaran mungkin tersembunyi di antara mitos dan prasasti kuno. Karena memahami dunia terkadang dimulai dengan mempertanyakan segalanya.